di dalam umat Islam kita mengalami ironi ketidakadilan. Kita sebagai mayoritas umat di sebuah negara sekarang harus memperjuangkan anti-Islamophobia. Di Bandung dalam waktu dekat insya Allah bulan depan akan terbentuk Front Anti-Islamophobia dan mereka akan menyelenggarakan sebuah gerakan nasional anti-Islamophobia. Insya Allah di Jogja, di Solo kita harapkan bisa juga mengikuti membentuk gerakan nasional anti-Islamophobia sebagai wujud memerangi combating anti. Tuhan yang Maha Kuasa sudah memberikan janji kemenangan kepada siapa yang membela ketidakadilan, itu akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada pesan khusus nih yang mesti didengar, penting. Subscribe, like, comment, and share. Nggak kena biaya, tapi bermanfaat buat channel ini. Narasumber Mas Ferry, dulu orang kepercayaan Prabowo. Apakah sekarang masih setelah Pak Prabowo hanya menjadi menteri? Mas Ferry yakin bahwa mayoritas yang hadir di sini dulu adalah pendukung dan sekarang nampaknya kita kecewa berat begitu. Dipersilakan Mas Ferry. Bismillahirrahmanirrahim. Wahbihi nasta'in ala umuri dunia wadin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Pak Mudrik, tuan rumah dalam rangka memperingati 25 tahun Mega Bintang, Pak Lanyala dan narasumber yang lainnya. Mega Bintang itu adalah upaya untuk menggabungkan dua kekuatan nasionalis dan kekuatan Islam. Pak Mudrik, Haji Umar Said Cokroaminoto pada Kongres kedua Kongres Nasional Sentral Sarekat Islam di Bandung, di alun-alun kota Bandung, membawa sejarah. Yang pertama, penyebutan kata nasional disebutkan dalam acara Kongres Nasional Sentral Sarekat Islam oleh Haji Umar Said Cokroaminoto. Dan untuk selanjutnya kata nasional itu dijadikan sebagai istilah atau kata yang dilanjutkan oleh para pejuang kemerdekaan termasuk kader Haji Umar Said Cokroaminoto yang namanya Soekarno, Agus Salim dan yang lain-lainnya untuk dibawa menjadi tujuan kemerdekaan kita. Yang kedua, Pak Mudrik, Pak Lanyala dalam acara Kongres Nasional Sentral Sarekat Islam itu, Haji Umar Said Cokroaminoto, Ketua Umum Syarikat Islam, menyampaikan pidato tentang bahasa Belandanya Pak Mudrik, zelfbestuur, keinginan untuk membentuk pemerintahan sendiri. Keinginan itu, zelfbestuur itu untuk membentuk pemerintahan sendiri adalah membentuk pemerintahan bumi putra, membentuk pemerintahan yang terbebas dari pengaruh kolonialisme. Jadi menurut pendapat saya, nasional dan Islam adalah satu nafas yang sama. Dan sekarang ketidakadilan dalam falsafah bangsa namanya Pancasila, dasarnya sila pertama sampai sila keempat. Sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sudah jelas falsafah bangsa kita menempatkan ketuhanan yang Maha Esa adalah menjadi sila dan dasar yang penting, yang sekarang sedang mau diutak-utik. Dasar pertama kita tentang ketuhanan yang Maha Esa mau ditempatkan di nomor yang kesekian. Falsafah bangsa ini juga menyampaikan kepada kita tentang tujuan negara soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi Pak Lanyala dan narasumber yang lainnya menyampaikan tentang ketidakadilan yang terjadi di negeri ini, baik tentang penguasaan aset produktif
maupun ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan yang lain-lainnya, termasuk ketidakadilan hukum. Saya di sini juga ingin menambahkan bahwa di dalam umat Islam sebagai mayoritas bangsa Indonesia, kita mengalami ironi ketidakadilan. Kita sebagai mayoritas umat di sebuah negara sekarang harus memperjuangkan anti Islamophobia. Untung Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah membuat resolusi tanggal 15 Maret yang lalu, dan kemudian oleh kita di Indonesia, semangat anti Islamophobia itu juga harus dilanjutkan oleh kita semua sebagai bagian dari perjuangan untuk melawan ketidakadilan yang juga diiringi dengan ketidakadilan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan tadi titipan pesan dari Bandung. Di Bandung dalam waktu dekat, insya Allah bulan depan akan terbentuk Front Anti Islamophobia, dan mereka akan menyelenggarakan sebuah gerakan nasional anti Islamophobia. Insya Allah di Jogja, di Solo, kita harapkan bisa juga mengikuti membentuk gerakan nasional anti Islamophobia sebagai wujud memerangi combating anti Islamophobia itu. Di akhir sambutan saya hanya orang biasa yang tidak terima dan ingin membela ketika ajaran suci agama Islam dicela-cela orang. Dan pemerintahan ini sama seperti Yahudi yang membangun industri untuk memfitnah Islam, membiarkan pemerintahan ini, Islam sebagai mayoritas agama kita, ajarannya dilecehkan, dihina-hina orang. Dan hanya di pemerintahan inilah saya mengajak kepada seluruh Bapak Ibu semua yang hadir di sini, kepada saudara, kepada sahabat-sahabat, ajak mereka untuk sadar dan ikhlas terjun berjuang bersama-sama kita untuk mengobarkan perjuangan ini. Allah yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa sudah memberikan janji kemenangan kepada siapa yang membela ketidakadilan dan memperjuangkan ketidakadilan, itu akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.